Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lansky Allah Wilhelmina Mamangke dari kelas 10 MIPA 4 ingin menceritakan tentang hikayat Bakhtiar. Ada seorang raja, terlalu besar kerajaannya dari segala raja-raja. Syahdan maka Baginda pun beranak 2 orang laki-laki, terlalu amat baik parasnya, gilang gemilang dan sikapnya pun sederhana. Hatta maka berapa lamanya dengan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Baginda pun hilanglah kembali ke rahmatullah. Arkian maka anakda Baginda pun tinggallah 2 bersaudara. Setelah demikian maka mufakatlah segala menteri dan hulu balang dan orang-orang kaya juga orang-orang besar menjadikan anak raja menggantikan ayahanda Baginda. Setelah sudah naik di atas tahta kerajaannya dan berapa lamanya, maka berpikirlah saudaranya. Katanya, jikalau kiranya saudaraku ini kubiarkan menjadi raja, bahwasanya aku ini tiadalah menjadi raja selama-lamanya, maka baiklah aku menyuruh memanggil segala perdana menteri dan hulu balang dan orang-orang besar dan orang-orang kaya sekaliannya. Setelah berhimpunlah segala menteri, hulu balang, dan rakyat dinas sekaliannya, maka Baginda pun bertitah, hai segala menteri dan hulu balang dan orang-orang besar dan orang-orang kaya dan tuan-tuan sekaliannya, pada bicaraku ini, jikalau Kakanda selama-lamanya menjadi raja di dalam negeri ini, bahwa aku tiadalah menjadi raja selama-lamanya, melainkan marilah kita langgar dan kita keluarkan akan Kakanda supaya negeri itu terserah kepadaku. Setelah sekian menteri hulu balang, punggawa, orang-orang besar dan orang kaya dan rakyat sekaliannya itu mendengar titah yang demikian itu, maka mereka itu pun berdatang. Sembahlah, ya tuanku, syalam. Adapun pada pendapat akal patih sekalian ini, meskipun paduka Kakanda menjadi raja ini, serasa tuanku juga, jikalau tuanku kabulkan sembah patih sekalian ini, maka baiklah tuanku mufakat dengan paduka Kakanda, supaya sempurna negeri ini tuanku, karena paduka Kakanda itu pun sangat baik dan barang kelakuan dan pekerti paduka Kakanda pun baik. Di dalam pada itu pun lebih maklum ke bawah duli tuanku Syah Alam juga. Setelah demikian sembah mereka sekalian itu, maka Baginda pun berpikirlah di dalam hatinya. Katanya, benarlah seperti kata menteri sekalian ini, dan siapakah lagi kudengarkan katanya. Setelah sudah demikian di dalam hatinya, maka Baginda pun masuk ke dalam istananya. Maka sekalian mereka itu pun masing-masing pulang ke rumahnya. Hatta maka berapa lamanya, maka kedengaranlah kepada Baginda tuan wartanya itu. Maka ia pun berpikirlah di dalam hatinya, tiada berkenan rupanya saudaraku ini akan daku, jikalau ia hendak jadi raja, masakan dilaranglah dia, niscaya akulah yang merayakan dia. Tetapi apa akankah dayaku ini? Jikalau demikian, baiklah aku pergi membuang diriku, barang kemana membawa untungku ini. Setelah sudah ia berpikir demikian itu, seketika maka hari pun malamlah. Maka Baginda pun sembahyanglah. Setelah sudah maka ia pun lalulah masuk ke dalam peraduan hampiri istrinya. Seraya bertitah kepada istrinya, hai Adinda, adapun akan hamba ini sangatlah membenci saudara hamba akan hamba. Maka oleh karena itu, maka hamba hendak pergi membuangkan diri barang di mana ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tinggallah tuan hamba baik-baik memeliharakan diri tuan hamba. Maka bercucurlah air mata Baginda. Kelakian, maka sahut istrinya, maka apakah? Maka Kakanda berkata demikian itu. Maka titah istrinya adalah, hamba ini mendengar kabar bahwa saudara hamba itu memanggil segala menteri, hulu balang, dan orang-orang kaya dan orang-orang besar, diajaknya mufakat melanggar Kakanda ini, karena ia hendak menjadi raja di dalam negeri ini. Maka itulah sebabnya, maka hamba hendak membuangkan diri barang kemana. Maka tinggallah tuan baik-baik. Setelah istrinya mendengar kata suaminya demikian itu,
Maka istrinya pun segeralah bangun ki baginda, serta dengan air mata bercucuran, serta katanya, walau ke langit pun kakanda pergi, adinda ikut juga. Setelah demikian, maka titah baginda, segeralah adinda berkemas-kemas pagi-pagi esok hari kita berjalan barang kemana dihendaki Allah Ta'ala. Kita pergi membawa untung kita, tetapi akan Tuhan juga jangan menyesal kelak. Maka sahut Tuan Putri, jangankan demikian itu, jika kalau ke lautan api sekalian pun hamba pergi juga, lamun dengan kakanda. Syahdan, maka kedua suami istri pun berkemas-kemaslah. Setelah hari siang, maka keduanya pun berjalanlah seraya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar negeri, masuk hutan, masuk padang, terbit padang, masuk rimba belantara, terbit rimba belantara, hatta maka berapa lamanya baginda dua suami istri pun itu berjalan, maka ia pun sampailah kepada suatu padang yang luas. Maka baginda dua suami istri itu pun berhentilah di sana. Adapun tatkala bagi dua suami istri itu berjalan bahwa istrinya itu telah hamil 8 bulan. Lelakian, maka genaplah hamilnya itu. Maka pada ketika yang baik dan hari yang baik, maka Tuan Putri hendaklah bersalin. Maka katanya, aduh kakanda, lemahlah rasanya segala tulang sendi hamba ini. Kalau genaplah gerangan bulannya hamil hamba ini. Hatta baginda pun berdebarlah hatinya mendengar kata istrinya itu, seraya disambutnya istrinya. Maka katanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat menolong akan hambanya itu. Maka dengan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat menolong hambanya itu, maka seketika itu juga berputralah Tuan Putri itu seorang laki-laki dengan indahnya juga. Sebermula adapun anaknya itu terlalu amat baik parasnya, gilang gemilang warna mukanya, dan tiadalah dapat ditendang nyata lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.